Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kadastral. Baiklah, pada pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana berkahnya sumber bisa mempresentasikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Naimul Tanjung, NIM 2113617 dengan jurusan Geografi NK. Pertama-tama kita harus mengerti apa pengertian dari mafia tanah. Mafia tanah merupakan suatu pengungkapan suatu sindikat terselubung di bidang pertanahan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat, baik dalam proses peralihan hak maupun penerbitan hak atas tanah yang dilaksanakan secara terstruktur, terorganisasi, dan terencana. Selanjutnya kita akan masuk topik pembahasan, yaitu Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Moen atau yang dikenal dengan sebutan Wanita Emas mengaku menjadi korban mafia tanah. Rumahnya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan berganti kepemilikan setelah dia menggadaikan sertifikat rumah tersebut untuk meminjam uang. Hasnai kemudian melaporkan dugaan mafia tanah tersebut ke Polda Metro Jaya pada Rabu 14 September 2022. Dalam laporannya, Hasnaini melaporkan seseorang berinisial AB selaku pihak perusahaan pemberi pinjaman. Hasnaini melaporkan AB melanggar pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal tentang penipuan dan penggelapan, jelas Hasnaini. Menurut Hasnaini, kejadian bermula saat dia menggadaikan sertifikat kepemilikan rumahnya ke perusahaan pemberi pinjaman pada 2015. Saat itu Hasnaini menjamin sertifikat rumahnya dengan sistem perjanjian jual beli antara pihak pembeli dan penjual atau PPJB melalui notaris. Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Moen atau yang dikenal dengan sebutan Wanita Emas mengatakan rumahnya beralih ke pemilikan setelah dia mengadakan sertifikat rumah itu untuk meminjam uang. Hasnaini mengatakan itu saat menjelaskan duduk perkara dugaan kasus mafia tanah yang dialaminya. Tiba-tiba ini haknya beralih, padahal saya tidak pernah menandatangani atau peralihan hak, kata Hasnaini. Terkait permasalahan tentang tanah, pemerintah mengambil tindakan, yaitu berikut penanganan pemerintah terkait masalah mafia tanah. 1. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR-BPN, untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat. Begitu juga dengan anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia, yaitu Rianta, menyatakan dalam penanganan kejahatan mafia pertanahan dibutuhkan peningkatan sinergi antara kementerian dan lembaga untuk melakukan penelitian dan penyelesaian kasus tanah. Mengingat banyak terjadi kasus hukum terkait pertanahan, lembaga tersebut diantaranya yakni antara Badan Pertahanan Nasional atau BPN dengan Kejaksaan Agung atau Kejagung, Polri, dan Kantor Staf Presiden atau KSP dalam reforma agraria untuk menyelesaikan masalah pertanahan secara prinsip dasar negara hukum. Rianta menegaskan dalam penuntasan kasus mafia pertanahan dibutuhkan rekonstruksi kembali pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau UU KIP. Menurut Rianta, rekonstruksi tersebut merupakan hal yang sangat substansi dalam penyelesaian kejahatan pertanahan. Selama ini pasal 17 UU 14 tahun 2008 menjelaskan bahwa dokumen warkah atau dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah itu menjadi dokumen yang dikecualikan atau dianggap bukan dokumen publik. Bagaimana cara untuk memberantas mafia tanah? Yaitu mafia tanah harus diberantas. Beberapa upaya untuk memberantasnya adalah dengan menindak secara tegas pelaku. Kedua, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat. Ketiga, meningkatkan koordinasi antar aparat. Keempat, sertifikat tanah, dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam melindungi tanah. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.